Shalom, saudara. Tanpa sadar, kita sering mengalami peperangan di dalam hati kita. Sesungguhnya hidup itu sederhana. Seringkali justru kitalah yang membuatnya menjadi sulit. Mazmur 136 ayat 3 bilang, bersyukurlah kepada Tuhan, segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Senja memang membawa kita menuju kegelapan. Tapi kalau kita tahu cara bersyukur, banyak bintang di dalam gelap yang menunggu untuk kita nikmati. Percayalah, saat kita menginginkan sesuatu, seluruh alam semesta akan bersatu membantu kita untuk meraihnya. Efesus 4 ayat 32 bilang, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Toko yang menjual barang-barangnya dengan harga murah, namun kurang menaruh perhatian pada layanan yang diberikannya, tidak akan mencapai kesuksesan seperti halnya toko dengan pegawai yang sopan. Pelanggan tidak begitu tertarik untuk menghemat sedikit uang belanja dengan mengorbankan layanan yang diterimanya. Pelayanan yang sopan akan menjadikan pelanggan sebagai iklan yang berjalan. Roma 14 ayat 19 bilang, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Sepanjang kehidupan selalu ada orang yang membuat kita kesal, tidak menghormati kita, bahkan memperlakukan kita dengan buruk. Jangan terpancing lalu menjadi emosional, biarkan saja Tuhan yang menangani hal yang mereka lakukan. Bila kita tersinggung dan marah, maka kebencian di hati kita akan merugikan diri kita sendiri. Roma 14 ayat 17 sampai 18 bilang, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Pertempuran tidak selalu terjadi di medan perang, tetapi ada di dalam hati. Ketika kita memiliki keberanian untuk menghormati karakter diri sendiri, maka kecerdasan kita akan meningkat berlipat ganda, sehingga jiwa kita cenderung hanya akan mendengarkan suara hati nurani yang berasal dari Roh Kudus, bukan mengikuti pesan-pesan yang kacau dari dunia ini, seperti hoak dan argumen-argumen yang menyesatkan. 1 Yohanes 2 ayat 16 bilang, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ketika orang tidak menghormati kita, jangan tersinggung. Orang yang berjiwa besar punya seni yang tinggi untuk mengelola hidupnya, tetap santun dan nyaman di segala keadaan tanpa terpengaruh oleh situasi. 1 Yohanes 2 ayat 17 bilang, dan dunia sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bagi hal-hal rohani, rata-rata orang hanya menempatkan energi dan kemampuannya hanya sebagian kecil saja, mungkin sekitar 25%. Kebanyakan mereka mengabadikan hidupnya 100% untuk hal yang jasmani. Padahal manusia itu sendiri tahu dan paham bahwa jika kematian itu tiba, semua yang dimilikinya lenyap begitu saja. Seharusnya kita balik bagi kekekalan 100%. Bagi dunia ini kecil saja. Lukas 10 ayat 41 dan 42 bilang, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu.
Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, belajarlah dari kisah Maria dan Marta. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.